Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita mau review sedikit. Minggu kemarin kita telah melihat sebuah kebenaran, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika kita mendengar orang berkata seperti Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Kolose, bisa saja kita yang sekarang hidup di bumi ini, di masa sekarang berpikir, kalau disuruh mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas, apakah kemudian saya harus jadi seorang seperti petapa, seorang yang bermeditasi, tidak lagi bekerja, tidak lagi urus rumah tangga, tidak lagi berusaha dan seterusnya. Karena perkataan itu mungkin terlalu tinggi, terlalu rohani. Tetapi nanti kita mau melihatnya lebih jauh lagi, seperti ini nggak jalan nih. Seperti yang kemarin kita sudah lihat, sedikit mereview. Karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Menggarisbawahi di mana Kristus ada berarti di mana Dia. Ketika Dia di sorga, ketika Dia ada di bumi, ketika Dia ada di kehidupan kita, maka kita juga harus mencarinya dan memikirkannya. Kita kemarin sudah melihat arti dari kata ini secara lebih dalam, bahwa itu bukan sekedar sebuah usaha, aktivitas mencari, tetapi lebih kepada sikap hati kita. Ya, apa yang kita anggap paling penting dalam hidup sehingga kita membuat prioritas. Kita punya waktu terbatas. Kalau kita berumur 120 tahun, rasanya terlalu panjang. Oke lah kita bilang mungkin 100 tahun, oh terlalu panjang. Oh 80 tahun, oke lah itu mungkin cukup ideal. 80 tahun kita masih bisa sehat. Ya, semoga kita semua tetap sehat di umur 80 tahun. Siapa yang ingin 80 tahun sehat? Boleh bercita-cita begitu? Boleh. Kalau 100 tahun mungkin terlalu jauh ya. Atau ada yang sudah berkata, Pak bukan 80, 100 tahun. Ada? Gak apa-apa kalau ada juga. Asal Anda mau menjalaninya dan meyakininya. Jika Allah tidak memberinya, ya terima saja umur berapa ya. Tapi orang kan boleh bercita-cita, termasuk umur berapa dia akan pulang. Bisa membayangkan kalau saya berumur 80 tahun seperti apa saya nanti ya. Yang paling dekat siapa di sini? Opung ya, 80 tahun. Opung tinggal berapa tahun lagi kalau sampai ke 80? Ya kurang dari 10 pasti ya. Ya, saudara lihat ada orang yang umur 75 masih gagah. Kemarin seorang profesor yang juga dulunya gembala sidang di Pusan, kemudian membuat misi di banyak negara di Asia, dan terakhir dia berdomisili di Kamboja, membangun sebuah STT. Dia mengajar dengan sangat semangat. Umurnya 80 tahun. Banyak hal yang masih ingat yang dia sampaikan. Jadi belum pikun, 80 tahun masih sehat, masih mengajar sambil ngomong, sambil ngetik. Padahal penutur bahasa Korea pasti tidak mudah untuk berbahasa Inggris, mengetik dalam bahasa Inggris, tapi dia menguasai 5 bahasa. Nah, jadi saudara bisa lihat orang 80 tahun itu masih bisa sehat. Otaknya, daya pikirnya masih jernih. Jadi jangan berpikir kalau sudah 50 tahun, aku sudah 50 tahun. 50 tahun sekarang masih muda, betul? Dulu kita lihat orang umur 60 tahun sudah tua, betul. Sekarang 60 tahun masih muda, sehat. Siapa yang sudah mendekati 60 tahun dan masih merasa, saya 60 tahun ya? Gitu Bapak Ibu? Bisa melihat diri kita seperti itu? Satu hari kita akan masuk ke kekekalan, waktu berhenti. Tidak ada siang, tidak ada malam, selamanya siang terus. Karena matahari
dan bulan dan semua yang berputar di bumi nggak ada lagi di dalam kekekalan. Kita akan tinggal di sana. Waktu tidak lagi jadi sebuah momok. Tapi selama kita di bumi, kita bisa berpikir, wah, hidup yang seperti apa yang saya mau jalani di bumi. Sehingga kalau dikatakan oleh Rasul Paulus, cari perkara yang di atas bukan yang di bumi. Seperti apa hidup itu? Jadi ini lebih kepada sikap hati kita. Dalam waktu yang tidak panjang di hidup ini, kita pasti bisa buat prioritas. Prioritas pertama, Tuhan, kebenaran dan kerajaannya menguasai hidup saya. Prioritas yang kedua, saya melakukan apa yang Tuhan mau supaya hidup saya berarti bagi banyak orang, dan seterusnya. Jadi ini kata dari mencari dan memikirkan. Jadi bukan berarti tidak lagi melakukan tugas-tugas kita di dalam dunia. Dan semua kata itu dalam teks aslinya dalam bentuk yang aktif ya, present imperatif aktif. Jadi itu sebuah perintah yang terus menerus. Jangan bilang 10 tahun yang lalu saya cari Tuhan dengan sangat semangat, sekarang sudah enggak lagi. Enggak, tapi itu sebuah perintah yang terus menerus harus kita lakukan. Kemarin, hari ini, besok selama kita hidup. Jadi perintah ini perintah aktif. Cari dan pikirkan tentang Tuhan, kebenaran dan apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita bicara tentang perkara yang di atas, kita bicara tentang Kristus yang jadi raja penguasa memenuhi hidup kita dengan perkara yang mulia. Sehingga meskipun kita ada di bumi, tetapi hidup kita tidak semata-mata seonggok daging yang dipenuhi dengan hawa nafsu yang memuaskan tujuan hidup seperti manusia pada umumnya, yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengenal kebenaran. Hidupnya cuma berorientasi kepada hal-hal yang sebetulnya sangat rendah. Hanya tentang makan, minum, uang, pakaian, pemuasan hawa nafsu seksual, dan seterusnya. Meskipun itu hal yang baik dan berguna, tapi jika itu jadi prioritas utama dalam hidupnya, maka ia disebut manusia rendahan. Manusia yang hanya dikuasai oleh pikiran-pikiran duniawi. Tetapi kita tidak. Kita harus menjadi manusia yang sebagaimana manusia baru memikirkan perkara surgawi, meskipun tinggal dalam tubuh jasmani. Kita juga masih perlu makan, perlu istirahat, regenerasi, reproduksi juga berjalan. Hal-hal yang biologis itu sesuatu yang memang Allah berikan. Tetapi kita tidak hidup hanya semata-mata untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita saja. Nah, ketika Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, setelah dia diminta oleh murid-muridnya mengajarkan doa, doa ini menjadi doa yang selalu dihafal oleh orang. Setiap akhir kebaktian, doa Bapa kami ini dihafalkan. Pada beberapa orang doa Bapa kami terus berulang-ulang puluhan kali. Tapi apakah dia mengerti maknanya ketika dia berkata, datanglah kerajaanmu. Ya, jadi yang di sorga itu datang kemana? Ke bumi. Kalau dia dalam rumah tangga, dia berdoa di tempat kerjanya, datanglah kerajaanmu di sini, di toko saya. Datanglah kerajaanmu dalam rumah tangga saya. Datanglah kerajaanmu di dalam usaha saya. Datanglah kerajaanmu dalam pergumulan saya. Datanglah kerajaanmu yang kekal dan mulia itu di dalam tubuh saya, manusia fana saya. Ketika Anda mendoakan ini, Anda tidak boleh melafalkannya sebagai sebuah hafalan. Tapi ini sebuah permintaan yang dahsyat ketika kita ingin sesuatu yang surgawi, yang mulia itu datang dalam hidup kita. Allah berdaulat di sorga. Tetapi apakah Allah berdaulat dalam hidupmu? Apakah Allah berdaulat dalam usahamu? Apakah Allah berdaulat dalam engkau membuat keputusan-keputusanmu? Karena tidak semua tempat, tidak semua orang, bahkan Kristen sekalipun, Allah diizinkan untuk memerintah hidupnya. Faktanya lebih banyak saya, kita, aku memerintah hidup saya sendiri. Jadi ketika Anda berdoa seperti ini, pahami bahwa Anda merendahkan diri turun dari tahta hatimu dan meminta Dia yang bertahta di sorga duduk bertahta di dalam hidupmu.
Yang paham katakan amin, saudara. Jadi jangan berdoa sebagai sebuah hafalan. Jangan berdoa hanya sebagai sebuah kebiasaan. Tapi ini sesuatu yang dahsyat yang harus dibuktikan dalam hidup. Ketika Anda satu kali berdoa dan mengimaninya, maka ini berdampak seumur hidupmu. Daripada berdoa sehari 3 kali dengan doa ini, tapi Anda tidak mengerti dan tidak mau melakukannya, tidak ada gunanya. Ayo coba kita katakan sama-sama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau bumi kita adalah saat itu dalam konteks doa kita adalah pergumulan kita, keluarga kita, keputusan-keputusan yang harus kita buat, kita bisa berkata kehendakmu jadi dalam keputusan saya. Berarti bukan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan yang saya akan buat. Wah, ini kan akan sesuatu yang berdampak sangat hebat. Anda tidak lagi hidup dalam pencarian yang sia-sia, yang tidak bisa bertahan di dalam kekekalan. Oke? Saya harap ini tertanam dalam hati dan pikiran kita. Jadi ketika kita berkata mencari perkara yang di sorga, memikirkan perkara yang di atas, tidak berarti kita kemudian hidup aneh-aneh. Banyak orang Kristen kalau sudah jadi dekat dengan Tuhan, hidupnya aneh. Banyak penglihatan, ya kan? Segala mimpi ditafsirkan, segala angka ditafsirkan, segala peristiwa ditafsirkan yang rohani, yang belum datang dibikin sesuatu yang menakutkan orang, meramal tentang sesuatu yang akan datang. Dasarnya apa? Dasarnya harusnya firman Tuhan, yang semua orang bisa membaca, yang semua orang bisa mengerti, yang semua orang bisa melakukannya. Tidak ada privilege yang sangat istimewa yang hanya diberikan kepada 1-2 orang sehingga dia bisa tahu hal-hal yang akan Allah kerjakan. Tapi Allah punya anak dan kita semua. Dia ingin ngobrol dengan kita. Sehingga kalau ada orang berkata ada satu pesan khusus yang saya dapat dari Allah, tapi ketika Anda berdoa Anda tidak mendapatkan pesan yang sama, maka Anda harus mengujinya. Karena Allah yang satu, Bapa yang satu, bekerja dengan cara yang sama. Allah tidak punya anak emas. Dia mengasihi kita. Dia ingin kita membaca Alkitab lebih daripada kita menghabiskan waktu untuk mendengar suara Tuhan apa ya, suara Tuhan apa ya. Tapi kita harus baca, mengerti firman Tuhan, menerapkan dalam hidup kita. Itulah suara dan kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Untuk hal-hal tertentu dia akan menuntun kita secara impresif dalam hati kita. Tetapi itu semua tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu meneguhkan firman-Nya. Jadi ketika kita meminta Tuhan hadir dalam hidup kita, minta kerajaannya datang dalam hidup kita, maka kita tidak berubah menjadi manusia yang aneh. Waktu Allah, ini Allah nih, jadi manusia, apakah dia menjalani sebuah kehidupan yang aneh? Allah dalam rupa manusia itu Bapak Ibu pernah tahu? Allah yang tidak nampak, Allah yang tidak dapat disentuh, Allah yang tidak dapat dihampiri, Allah yang tidak dapat dipikirkan, dideskripsikan. Gimana sih sepertinya Allah itu? Apakah punya wajah, punya ini dan sepertinya? Sehingga jauh-jauh hari Tuhan Allah berkata kepada Musa, jangan kau buat bentuk apapun yang menyerupai apapun yang di langit, di bumi, di bawah laut. Jangan. Allah itu roh. Jangan bikin sesuatu yang seolah-olah Allah itu seperti yang kau deskripsikan. Jangan kau merasa seperti inilah Allah. Enggak. Dia lebih besar dari apa yang kau bisa bayangkan. Dia Allah yang roh. Dia bisa menjadi seperti yang kita bisa bayangkan.
disebut teofani, dia menampakkan diri dalam rupa manusia. Tapi satu hari juga dia bisa menyampaikan pesannya tanpa orang melihat wajah dan rupanya, karena Allah itu roh. Bahkan ketika Musa pengen melihat Allah, Tuhan tidak memberinya. Ya, dia hanya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi ketika kita meminta Tuhan dan kerajaannya dan kehendaknya jadi dalam hidup kita, Anda tetap seorang manusia dengan semua pekerjaanmu, dengan semua rutinitasmu, tapi manusia, rohmu berbeda, pikiranmu berbeda, pola hidupmu berbeda, gaya hidupmu berbeda, masih melakukan semuanya yang orang juga lakukan dalam keseharian sesuai dengan tugas kita, tetapi orientasi kita berubah. Jadi perkara yang di atas itu adalah ketika kerajaan sorga dihadirkan di dalam bumimu, dan kemudian dia mewujud secara lebih konkret dalam tabiat hidup. Anda bisa melihat Allah? Tidak bisa. Tapi waktu Allah yang tidak nampak itu jadi manusia, manusia Yesus, orang bisa lihat dia saleh, dia penuh belas kasihan, dia hidup dalam kasih, dia suci, dia berkuasa, dia taat sampai mati. Siapa dia? Allah dalam rupa manusia. Sorga yang hadir dalam hidupnya, kehendak Bapa yang dilakukannya. Yesus tidak jadi manusia aneh. Dia bangun pagi berdoa, cari wajah Bapanya. Dalam hidupnya sebagai manusia dia memberikan teladan. Satu hari dia juga ngantuk, dia juga lapar, dia juga makan, diundang ke pesta dia juga datang. Gak ada yang aneh. Ketika dia mengajarkan kepada murid-muridnya, Allah yang bertahta di sorga dalam rupa manusia mengajarkan sesuatu yang petani mengerti, yang penggembala mengerti, yang ibu-ibu dan orang-orang mengerti. Dia menarik ke bumi hal-hal yang surgawi. Anda tidak menemukan jejak apapun gaya hidup Yesus, perangai Yesus, seperti orang yang kebanyakan kalau sudah dekat dengan Tuhan, banyak doa, banyak baca Alkitab, kemudian hidupnya jadi aneh. Dia merasa ini yang rohani. Dia ngomong bahasa roh terus, orang gak ngerti dia. Dia cuma melihat penglihatan yang terus. Kalau hal yang fisik dia gak mau kerjakan. Dia cuma mau melakukan hal-hal yang sifatnya rohani. Wah, aneh kan? Nah saudara, mari kita lihat ketika Yohanes Pembaptis mengawali khotbahnya. Tema khotbahnya sangat sederhana. Apa itu? Bertobat. Kerajaan sorga sudah dekat. Kita membaca Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Baca sama-sama. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Belum sudah datang ya. Bukan sudah datang, sudah dekat. Karena Mesias baru akan datang beberapa waktu kemudian. Dia mendahului kedatangan Mesias, sehingga dia berkata, sudah dekat. Bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah lagi untuk kita memahami. Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena Allah akan segera memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja di mana? Di Palestina? Tidak, tapi dalam hidupmu. Tentu dia raja semesta alam. Bukan hanya di Palestina, tapi di seluruh bumi, di jagat raya ini. Tapi dalam konteks yang dimaksud oleh Yohanes, Allah
segera memerintah sebagai raja dalam hati dan hidup orang-orang yang memberi dirinya untuk disucikan, orang-orang yang mau bertobat. Apakah itu semua mendengar dan meresponi? Ternyata tidak. Jadi kita bisa berkata bahwa kelahiran baru atau pertobatan ini adalah pintu masuk ke dalam kerajaan sorga yang ada di bumi. Sebab dia berkata bertobat, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga berarti Allah yang di sorga itu memerintah hidupmu. Jadi kalau seorang bertobat, dilahirkan baru, dia masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan sorga di bumi adalah ketika Allah memerintah atas hidup manusia dalam pertobatannya. Manusia siapa? Saya dan saudara. Pasti tidak semua manusia, karena tidak semua manusia mau bertobat, tidak semua manusia mau dikendalikan oleh Tuhan ketika dia buat keputusan, ketika dia buat rencana, ketika dia buat pilihan-pilihan setiap hari dalam hidupnya. Orang ini cuma mengandalkan dirinya sendiri, meskipun Kristen. Bahkan jika dia seorang pelayan Tuhan pun, berarti dia tidak hidup di dalam kebenaran bahwa Allah memerintah hidupnya. Bahasa yang lebih hebat lagi, dia tidak tinggal dalam kerajaan Allah. Bisa saja dia melakukan aktivitas agamawi, tapi kalau dia tidak mengizinkan Allah berdaulat dan memerintah hidupnya, maka berarti dia tinggal di luar dari kekuasaan Tuhan. Bawa orang ke gereja, oke, bagus, sesuatu yang agamawi. Tapi apakah Allah memerintah hidupmu? Anda harus renungkan itu. Kadang kita pikir sesuatu yang surgawi itu harus gemerlap, berkilauan, seperti malaikat, gak usah makan, gak apa-apa, hidup kemana-kemana dan sebagainya. Kita membayangkan sorga yang seperti apa. Betul ada sorga yang seperti itu, yang mulia. Tapi sementara kita di bumi, kita bisa merasakan kebenaran, mengalami pemerintahan Allah dalam hidup kita. Dan itulah suasana kerajaan sorga yang kita bisa alami. Itu bukan sesuatu yang abstrak. Itu bukan dimulai nanti sesudah kita mati, tapi sejak kita mengenal Tuhan, sejak kita percaya dan bertobat. Wah, ini kan dahsyat sekali. Ketika seorang Kristen sadar bahwa saat Allah memerintah hidupnya, dia telah tinggal dalam kerajaan sorga. Meskipun dia masih di bumi, meskipun dia masih pegawai swasta, pegawai negeri, bekerja di sektor apapun juga, sebagai ibu rumah tangga pun, dia telah tinggal dalam kerajaan sorga di bumi. Ini kan sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang yang berpikir sorga itu nanti. Kerajaan sorga itu hanya nanti waktu kita sudah mati. Tidak. Sejak kita di bumi, ketika kita meminta Allah, itu lebih tepat, memerintah hidup kita. Saudara lihat waktu Nabi Yohanes ini sebagai pembuka jalan menyampaikan sebuah teguran untuk membuat hati manusia berbalik kepada Allah setelah hampir 500 tahun tidak ada suara. Saudara lihat, sejak masa pembuangan kita tidak mendengar atau kita tidak membaca Allah berfirman menuntun umatnya lagi. Barulah kemudian kita melihat secara jelas dan luas melalui Nabi Yohanes, Allah berbicara kepada umat Israel secara umum. Betul, Zakaria 9 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu mendengar
Tuhan berbicara kepadanya, mendapat penglihatan dan mimpi bahwa dia akan punya anak dan anaknya akan menjadi seorang pembuka jalan dan seterusnya. Tapi di hadapan publik seperti nabi-nabi yang lain, Allah sepertinya berdiam diri. Waktu suara itu muncul, memulai babak yang baru untuk menyongsong harapan yang baru. Berita yang disampaikan yang disebut pertobatan itu adalah sesuatu yang ternyata sangat biasa, sesuatu yang keseharian. Coba kita baca dalam catatan Injil Lukas, ketika dia menyampaikan khotbahnya, dia berkata orang yang sehebat apapun dalam agamawinya, ayat-ayat sebelumnya, kalau dia tidak bertobat, dia akan seperti pohon yang tidak berbuah, yang akan ditebang dan kemudian dibuang ke dalam api. Jadi kalau hidup kita tidak berbuah, kita dilihat seperti pohon yang tidak berbuah, yang tidak berguna. Satu hari akan datang waktunya ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kalau orang hanya hidup dalam tujuannya sendiri, Allah tidak memerintah hidupnya, berarti di mata Tuhan dia seperti pohon yang tidak menghasilkan buah yang dicari, yang dikehendaki Allah. Khotbahnya kemudian mendatangkan sebuah pertanyaan dari kalangan orang banyak, orang rakyat jelata. Perhatikan ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat supaya kami tidak dianggap pohon yang tidak berbuah, supaya jangan nanti pada akhirnya kami seperti pohon yang kemudian ditebang dan dibuang ke dalam api. Apa yang harus kami buat? Jawabannya apa? Ayat 31, ayat 11 maksud saya. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kalau kita baca sebentar dan merenungkannya, mereka bangsa yang tidak kaya karena di bawah penindasan bangsa Romawi untuk waktu yang panjang. Mereka tidak punya, ini rakyat jelata, rakyat umumnya, masyarakat umumnya, bukanlah orang kaya yang punya kekayaan yang banyak. Sehingga Nabi Yohanes berkata, kalau kau punya 2 lembar baju, kalau kau punya makanan yang cukup untukmu, kau bisa bagi kepada orang lain. Dan ini disebut tanda pertobatan, buah pertobatan. Saudara bisa bayangkan, sesederhana itukah pertobatan? Kelihatannya begitu. Tapi nanti kita lihat lagi. Ya, tapi pasti ada makna di dalam permintaan yang sederhana itu. Kemudian datang juga sebuah kelompok orang yang lebih kaya, orang yang punya kekuasaan, jabatan di pemerintahan, dipercaya oleh pemerintahan Romawi. Mereka mendatangkan devisa negara, pemungut-pemungut cukai. Mereka juga sadar mereka adalah anak-anak Abraham, anak Allah. Mereka bertanya kepadanya, kalau kami, karena mereka pasti punya lebih dari 2 helai baju, mereka pasti punya lebih dari apa yang disebut makanan sehari demi sehari, mereka pasti punya lebih banyak lagi. Dan untuk mereka, ukuran 2 helai baju itu terlalu kecil, terlalu rendah, karena mereka lebih kaya, mereka punya lebih banyak. Jadi apa yang harus kami buat? Apakah cukup hanya bagi 2 helai baju? Kalau kami berbagi 1 helai jika kami punya 2 baju? Apa kata Tuhan, kata Yohanes, Nabi ini? Jangan menagih lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan bagimu. Mereka punya wewenang. Dan di situ ada sebuah istilah, power tends to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung bisa disalahgunakan. Kalau Anda punya wewenang, punya kuasa, Anda punya potensi menyalahgunakannya. Dan ketika dia berbicara kepada pemungut cukai yang punya wewenang untuk menagih, mengambil pajak untuk kepentingan Romawi, mereka punya kekuasaan. Seharusnya kau cuma bayar 1,
Tapi dia bisa menekan dan memeras, mengambil lebih banyak. Sehingga Yohanes berkata, kau harus merubah. Dia tidak berkata berhenti dari pekerjaanmu sebagai pemungut cukai. Tinggalkan pekerjaanmu, cari pekerjaan yang lain. Tidak. Dia berkata kau tetap bekerja di lembaga itu walaupun itu demi kepentingan kolonialisme, imperiumnya Roma. Tapi engkau tidak boleh menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Saudara, kalau Anda punya wewenang, Anda harus ingat ini. Karena Anda pasti punya lebih dari 2 lembar baju. Anda pasti lebih punya banyak makanan. Anda tidak boleh melampaui apa yang menjadi kewenanganmu. Karena itu gambaran dari kesalahan, kejahatan yang mendatangkan kehidupan yang membebani secara rohani. Kemudian kelompok yang lain lagi, karena banyak juga prajurit-prajurit orang-orang Yahudi yang bekerja untuk kepentingan Romawi, tidak di dalam sektor sipilnya, tapi sebagai militer. Prajurit ini berkata, kami juga pengen bertobat, karena kami juga anak Abraham. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Pasti beda. Yohanes berkata, jangan merampas, jangan memeras. Ayo kita baca sama-sama. Jawab Yohanes kepada mereka. Kok pelan betul? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saya bukan tentara, tapi bisa gak saya merampas dan memeras? Dan karena saya merasa tidak cukup dengan gaji, saya memanipulasi semuanya. Berlaku juga walaupun Anda tidak prajurit. Betul? Saudara lihat, semuanya cerita tentang apa? Yang disebut pertobatan itu cerita apa? Betul, dia harus banyak doa, dia banyak mengerti firman Tuhan. Tapi aplikasi praktis yang real, yang konkretnya itu apa? Ternyata bisa dilakukan oleh semua orang. Meskipun dia tidak tahu 1000 ayat, dia tidak hafal semua Alkitab, tapi dia menjalani sebuah kehidupan yang diminta oleh Tuhan di zaman itu. Tidak menjadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Tidak menjadi orang yang serakah. Tidak menjadi orang yang tidak pelit, melainkan jadi orang yang bermurah hati meskipun dalam keadaan miskin dan berkekurangan. Menjadi orang yang tidak menyalahkan kekuatan kekuasaan. Mentang-mentang saya kepala keluarga, mentang-mentang saya orang tuamu. Itu juga sebuah kelebihan yang bisa mendatangkan penyalahgunaan. Saya suamimu, saya kepala keluarga, saya istrimu, saya atur semuanya, saya pimpinanmu, saya atasanmu, dan seterusnya. Saya seniormu. Hal-hal yang menjadi kelebihanmu itu anugerah Tuhan, dan Tuhan ingin Anda melakukannya, menjalankannya sesuai dengan kehendak Dia. Ternyata makna pertobatan itu yang disampaikan oleh Yohanes rumit atau sederhana, Bapak Ibu? Rumit atau sederhana? Nanti soal mudah atau tidak mudah melakukannya itu tergantung kecintaanmu kepada hal yang disebutkannya. Kalau Anda sangat cinta dengan hal-hal yang seperti ini pasti sulit, walaupun itu sederhana. Ada orang yang melatih diri untuk bercukup berpada dengan apa yang ada. Bagi dia tidak terlalu sulit melakukan ini. Dia sudah hidup di dalam apa yang Allah kehendaki. Bagi orang yang bermurah hati dalam kekurangannya, bagi dia ini sesuatu yang dia sudah penuhi. Tapi bagi orang yang mencintai dirinya lebih dari mencintai Tuhan dan sesamanya, punya 2 helai baju dan membagi kepada orang yang membutuhkan, itu sangat sulit. Tapi kita kemarin pernah belajar waktu-waktu yang lalu, Abraham punya seorang anak yang tunggal dan yang paling dikasihnya. Waktu Allah minta, dia memberinya juga. Saudara, waktu Anda yang punya 2 helai baju harus membagi 1 helai kepada yang membutuhkan,
Allah bisa memberkati engkau. Bukan hanya kembali satu helai, tapi juga lebih dari satu helai. Percaya begitu Bapak Ibu? Siapa yang percaya angkat tangan? Saya nggak bisa lihat mulutnya berkata ya, karena dia bilang ada yang amin, percaya, tapi nggak kelihatan. Coba angkat tangan. Ketika orang punya 2 helai baju dan dia disuruh oleh Yohanes, beri kepada orang kalau ada orang datang dan dia butuh, apakah dia akan selamanya cuma punya 1 helai baju? Atau besok, lusa, dan seterusnya Allah bisa memberkati dia? Siapa yang percaya angkat tangan? Ya. Tapi jika Allah tidak memberi untuk waktu yang lama juga nggak apa-apa, betul? Karena Allah tidak ingin kita bertransaksi. Tuhan, aku kasih 1 ya, kau kembalikan 5 ya. Ada nggak orang begitu? Ada. Dan konyolnya pendeta gereja seringkali mengajar jemaat memberi dengan iming-imingi mendapat lebih banyak. Ini hal yang jahat. Karena motivasi seseorang dalam hal yang baik ini jadi melenceng. Anda memberi bukan supaya mendapat lebih banyak, tapi karena Anda adalah anak Allah. Anda harus belajar bermurah hati. Bahkan jika Anda merasa kekurangan, Allah tetap menganggap engkau anaknya, dan kau harus melatih kecintaanmu bukan kepada benda, tapi kepada Dia yang mengasihimu. Saudara, kalau ini kita bisa terapkan, kalau ini kita mau terapkan, hidup kita berubah, saudara. Betul nggak? Kita tidak jadi orang yang terus ngeluh, nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Kita jadi orang berkata, untukku sendiri kurang, bagaimana aku bisa nolong orang lain? Waktuku sendiri habis, bagaimana aku bisa melayani orang lain? Urus rumah tangga sendiri nggak cukup waktunya, bagaimana saya bisa melayani orang lain? Ini buah pertobatan. Kalau kita mengabaikannya, kalau kita mempertahankan apa yang Allah beri dalam hidup kita, kita tidak menghayati maksud Tuhan. Mengapa Dia memberi kita? Banyak atau sedikit bukanlah masalah, tapi cinta kepada hal-hal seperti itu menjadi masalah besar yang menghalangi orang untuk dapat mencintai Tuhan. Tadi baca surat Yohanes ya, 1 Yohanes berapa? 5 tadi ya. Perintah-perintahku tidak berat. Kalau kita mengasihi Tuhan, perintahnya tidak berat. Kalau orang yang lagi jatuh cinta, kekasihnya minta sesuatu, berat nggak? Payah nggak bang? Oh kok kecil, kata si abang. Ya kan? Pernah nggak dimintai oleh pacarmu sesuatu yang membutuhkan pengorbanan dalam ukuran yang tidak dalam konteks berpacaran? Anda merasa ini permintaannya berat juga nih. Tapi karena Anda pacaran, Anda berkata kecil itu, ya kan? Kenapa begitu? Pernah begitu? Nggak pernah? Kasihan ya. Egois betul kamu. Tapi orang yang pernah, dia akan berkata kecil, nggak apa-apa, demi kamu. Ya, demikian. Demi kamu demikian ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, 1 Yohanes pasal 5, ayat berapa tadi ya? Andre, ayat berapa Andre? Ya, saudara cari sendiri. Bisa ketik di situ. Ayat berapa? 1 Yohanes pasal 5. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Oke. Kemudian Yesus juga mengkhotbahkan tema yang sama di awal pelayanannya. Sama. Dia mendukung apa yang disampaikan oleh Nabi Yohanes. Bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saya sengaja mengutip bahasa Greka untuk kemudian nanti membandingkannya ketika Tuhan berkata tentang kerajaan Allah. Basileia ton uranos. Uranon, uranois bicara tentang kerajaan sorga. Basileia kerajaan.
Waktu Tuhan berkata bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Loh, tadi Yohanes bilang sudah dekat. Yesus datang sudah dekat juga. Terus gimana saudara? Sejak waktu itu Yesus mulai mewartakan, bertobatlah dari dosa-dosamu karena Allah akan segera memerintah sebagai Raja. Dia sudah hadir. Tapi mengapa dia berkata sudah dekat? Kalau Yohanes karena Yesus belum ada. Yohanes 6 bulan lahir lebih duluan. Dia membuka jalan. Waktu dia menyampaikan kalimat pertama dari khotbahnya, Yesus belum muncul. Tapi ketika Yesus muncul, dia mengkhotbahkan khotbah yang mendukung pernyataan Yohanes. Kenapa Yesus berkata, waktunya sudah dekat. Dia sudah ada. Bapak Ibu pernah membaca Yohanes pasal 1 ayat 11. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi mereka tidak mengenalnya dan menolak dia. Dia sudah datang. Ada selaput tipis yang dalam 2 Korintus pasal 3 berkata, menghalangi kita untuk mengenal dan melihat kemuliaan Allah. Kadang-kadang batas tipis saja membuat kita tidak bisa menerima apa yang Allah sediakan. Begitu dekatnya, bukan tembok 1 meter tebalnya, bukan jarak 1 kilo, tapi cuma setipis kertas. Tapi Anda gak bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan karena ada penghalang di antaranya. Seperti sebuah pohon, kalau cabangnya ditebang, kemudian ditempeli kertas, dan pohon yang ditebang ditempel lagi, maka ada pemisah di antaranya. Lambat laun dia akan mati karena dia tidak mendapat sumber hidup, karena ada penghalangnya. Setipis kertas sekalipun menghalangi dia. Dia sudah ada, tapi dia tidak akan tinggal dalam hidup orang yang tidak membuka hatinya untuk dipimpin oleh Allah sebagai Raja. Kadang orang ke gereja tapi tidak mendapat apa-apa. Dia cuma ke gereja, nyanyi, nyembah, pulang. Ya tidak melakukan satu apapun, cuma sebagai sebuah rutinitas menghadiri gereja, ibadah. Tapi ketika Anda mempersembahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, Anda mempersembahkan hidupmu kepada Raja yang datang dan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Ini bukan tentang merasakan atau tidak merasakan, tapi ini tentang iman. Ketika kita menerima janji, Tuhan kami berkumpul dalam namamu, maka engkau akan hadir di tengah kami. Kita terlalu sering menuntut merasakan Tuhan yang hadir. Tuhan ada di sini. Kalau nggak ada Tuhan nggak hadir. Seperti itukah? Tidak selalu. Allah tetap hadir ketika kita meminta kehadirannya, tanpa harus dirasakan sesuatu sensasi secara jiwani kah, secara fisik kah? Karena Allah itu roh. Sehingga tidak sedikit orang berkata, aku ke gereja tapi gak merasakan Tuhan. Kenapa Anda mengedepankan merasakan, bukan mempercayai? Anda harus mempercayai Tuhan. Itu bicara tentang iman. Ada waktu kita berdoa, tapi kita tidak merasa Allah mendengar doa kita. Tapi iman berkata, di atas dasar perjanjian Allah yang kekal yang tidak pernah berubah, Allah mendengar doa saya. Itu iman. Berdasar apa kata Dia, apa kata Tuhan, apa janjinya. Tapi kalau berdasar perasaan, kalau saya senang, saya bisa merasakan sesuatu. Kalau saya sedih, saya merasa yang lain lagi. Ketika Allah memerintah sebagai Raja, maka Dia bukan sekedar sudah dekat, tapi Dia tinggal di dalam kita. Dan ketika kemudian sebetulnya ada satu pasal 5 tentang konstitusi kerajaan Allah, pasal 6, 7 dan seterusnya. Tapi saya memotongnya sedikit dan
mengalihkannya sedikit ke arah yang lain. Ketika Tuhan dalam pasal yang ke-6 berkata, setelah bicara tentang keperluan-keperluan manusia, yang karena keperluan itu orang seringkali tidak mencari Tuhan, makan, minum, pakaian, keuangan dan sebagainya. Karena mencari inilah orang sampai tidak mencari Tuhan, dan Tuhan memberikan sebuah kebenaran yang bagi sebagian orang jadi ayat emasnya. Tapi hanya bagian ujungnya saja yang dicari orang, tentang yang ditambahkan. Tetapi hakikat dari perintah ayat 33 seringkali dilupakan. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Sama, basiliaton, theo Tuhan, theos, deo, dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lagi-lagi kita baca bahasa Indonesia sehari-hari, sama dengan CEV, sama dengan Good News Bible, sebuah metode untuk menafsirkan, menerjemahkan Alkitab dalam konteks bahasa yang kita bisa lebih pahami. Mari kita baca sama-sama Matius 6 ayat 33 ini. Jadi usahakan dahulu. Gak keras, saya pengen semua orang yang tidak bisu. Kalau Anda bisu, maafkan saya. Tapi kalau Anda tidak bisu, bersuaralah. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Semua yang lain itu bicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang dalam ayat-ayat di atasnya Yesus mengupasnya. Yang seringkali karena yang lain-lain itulah kita tidak mencari Tuhan dan kebenarannya. Karena alasannya, saya perlu uang Pak, saya perlu makan Pak, saya perlu karir Pak, saya perlu mengejar kesenangan Pak, saya perlu olahraga Pak, saya perlu rekreasi Pak. Semua yang lain. Apakah salah? Tidak. Tapi Tuhan ingin kita membuat prioritas. Jangan karena yang lain-lain itu kita mengabaikan yang paling penting. Ingat Kolose pasal 3 ayat 1, konteks awal kita membahas tema ini. Carilah dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sorga. Jadi usahakan dahulu. Ternyata ini sebuah upaya. Ini bukan anugerah. Ini butuh tindakan saudara. Anugerah itu sesuatu yang kita terima tanpa sebuah usaha. Tapi ini sesuatu yang dijanjikan Allah, dan janji selalu bersyarat. Kasih Allah tidak bersyarat. Ketika saya orang berdosa, Dia mengasihi saya dan mati di kayu salib bagi saya. Dia menebus dosa saya tanpa saya setuju atau tidak. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah sediakan, saya tinggal terima. Tapi untuk agar Allah memerintah dalam hidupmu, Anda harus mengupayakannya. Anda harus mengusahakannya. Sehingga kata carilah adalah sebuah perintah. Dalam teks aslinya seperti yang disampaikan Kolose pasal 3, itu adalah perintah yang harus terus-menerus dilakukan. Carilah, usahakanlah. Banyak orang menjadi pengusaha karena dia berusaha. Berusaha. Apakah itu sesuatu yang membuat orang jadi puas diri? Enggak. Dia berusaha mendapatkan. Sekarang Tuhan berkata, seperti engkau giat berusaha cari uang, cari karir, cari kesenangan bagi diri dan seterusnya, mengapa engkau tidak mencari Allah dan mengusahakan supaya Allah memerintah dalam hidupmu? Ternyata peran kita sangat penting. Allah mengasihi Anda,
Tapi kalau Anda tidak berusaha untuk supaya Allah memerintah dalam hidupmu, Allah tidak akan memerintah hidupmu. Kasih tahu kepada dirimu, Allah mengasihi saya, tapi kalau saya tidak berusaha supaya Allah memerintah hidup saya tidak akan mendapatkannya. Karena ini sebuah usaha. Karenanya tidak sedikit orang Kristen ke gereja, tapi Allah tidak pernah memerintah hidupnya. Dan kalau Tuhan bawa dia kepada jabatan, posisi, karir, talenta yang banyak, dia akan hancur. Karena hal yang banyak itu. Sehingga kita mendengar nama Tuhan dipermalukan. Karena ada orang yang memanggil nama Tuhan, tetapi Allah tidak memerintah dalam hidupnya. Entahkah dia polisi, entahkah dia tentara, entahkah dia anggota dewan, entahkah dia menteri, bahkan entahkah dia pejabat negara yang lain, entahkah dia juga seorang pengusaha, Allah menganugerahkan kepadanya kepercayaan yang besar. Tapi kalau Allah tidak memerintah dalam hidupnya dan dia melakukan kehendak Allah, maka semua kepercayaan itu satu hari akan menghancurkan hidupnya. Pada akhirnya semua yang dicari dan dikumpulkan akan memisahkan dia dari Kristus. Saudara, lakukanlah kehendaknya. Itu sebuah cara agar Allah memerintah hidupmu. Dan Yesus melakukannya. Kalau Anda baca Matius pasal 26 ayat 42, dalam doanya yang pertama, kedua, dan ketiga, Yesus mengulanginya. Kalau memang cawan pahit ini harus aku minum, aku akan minum. Tapi kalau memang bisa lalu, lewat. Ya kan? Itu bahasa saya. Bahasa Yesus beda, tapi maksudnya sama. Kadang kita juga pengen begitu, supaya jangan menderita. Kita nyanyi lagu Yabes. Salah enggak? Enggak salah. Tapi pola pikir kita jangan berkata bahwa kesakitan, penderitaan, kekurangan adalah aib. Itu masalahnya. Nyanyinya enggak salah, karena kita semua juga butuh berkat Tuhan. Tapi menjadi aib bagi orang yang mengamini dan meyakini bahwa penderitaan adalah berarti Tuhan tidak sayang saya. Kekurangan berarti Tuhan tidak pelihara saya. Kesakitan berarti Tuhan tidak menuntun hidup saya. Minggu-minggu yang lalu kita belajar, Allah seringkali menuntun kita di jalan yang sulit untuk melatih kita, menguatkan kita. Kadang-kadang kita menengking persoalan, tapi Tuhan yang kirim, Tuhan yang mengizinkan. Mana saudara? Paham maksud saya? Yang gak paham geleng kepala. Kadang-kadang kita menengking persoalan, masalah, tapi melalui masalah Allah melatih kita supaya kita jadi kuat dan kita melihat jalan keluar yang lebih dahsyat. Masalah dipakai Tuhan untuk membuat hati kita rendah. Masalah membuat kita menjadi orang yang lebih berjaga-jaga dalam hidup. Masalah membuat kita lebih rohani. Bisa. Jadi kalau kita tengking terus, kapan kita jadi maju? Kita tengking suami kita yang cerewet. Tuhan pakai suamimu untuk membentuk engkau. Tuhan pakai istrimu, Tuhan pakai orang tuamu, Tuhan pakai pegawaimu, Tuhan pakai tetanggamu, Tuhan pakai semua orang di sekitarmu yang kau anggap rewel, bawel. Tuhan, biarlah mereka hilang semua. Kau sendirian nanti di bumi. Kan repot juga. Tuhan izinkan itu semua. Paulus pernah berkata, hati-hati, jangan bergaul dengan orang yang pelit, kikir, pemburit dan sebagainya, pezina. Tapi aku maksudkan itu bukan dengan semua orang di dunia. Kalau maksudnya adalah semua orang dunia, berarti kau harus pindah ke planet yang lain. Enggak begitu maksud Rasul Paulus. Maksud Rasul Paulus, kau jangan meniru teladan hidup mereka. Mazmur pasal 1 berkata, jangan duduk dan habiskan waktu dengan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, karena nanti kau ketularan. Anda nggak bisa kalau menerima uang tanya, ini uang suci atau uang najis?
bisa. Anda nggak bisa, ini uang kejahatan atau uang kebaikan. Anda nggak perlu nanya itu. Tapi Anda nggak boleh melakukan hal yang jahat. Kadang-kadang kita berpikir, wah, saya harus terpisah, saya harus bertapa, menjauhkan diri, nggak usah dagang lah, dunia dagang jahat, nggak usah masuk dunia politik jahat, nggak usah masuk ke dunia ini dunia preman. Dia ingin kita membawa terang dalam kehidupan dengan tetap berpedoman Allah memerintah hidupmu. Kalau Anda membaca perintah dalam perjanjian lama, ada nabi yang disuruh mengawini wanita tunasusila. Bayangkan, Hosea disuruh mengambil wanita yang reputasinya jelek di kota itu. Ini nabi. Tuhan bilang supaya bangsa ini tahu, kamu itu sama seperti itu, tapi aku tetap mengasihimu. Saudara, Tuhan memberi perintah yang bagi beberapa nabi, termasuk Yesaya, termasuk Hosea. Satu hari Yeskiel disuruh, dia ikat badannya, terus dia suruh miring, tidur miring. Di depannya ada tai. Besok lagi dia miling lagi ke sini. Berapa hari? Saya lupa berapa puluh hari. Sambil sementara engkau dalam posisi itu pasti orang tanya, Nabi ngapain begitu? Karena pesan Tuhan, seperti itulah aku akan memusuhi engkau dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, melakukan kehendak Allah ada hal-hal yang kadang-kadang sulit, tapi melalui itu semua ternyata Tuhan punya maksud yang berbeda. Kita kan gak disuruh melakukan hal seperti Yesaya, Hosea, Yeskiel. Kita cuma disuruh Tuhan melakukan apa yang benar dan berkenan kepadanya. Seperti Yohanes memerintahkan kepada orang banyak, kepada para pemungut cukai, kepada para prajurit. Bukankah itu sesuatu yang sangat sehari-hari yang kita bisa lakukan? Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-7, kalimat itu mengutip dari satu ayat di Mazmur, aku datang untuk melakukan kehendakmu, mempersembahkan tubuhku. Saudara, Yesus dalam tubuh manusia, Allah dalam tubuh manusia melakukan kehendak Bapa. Allah yang di sorga memerintah hidup kita juga ketika kita melakukan kehendaknya. Sesederhana itu sebetulnya. Kalau Anda ingin Allah bertahta, berarti Anda melakukan kehendaknya. Bagaimana mewujudkannya dalam konteks hidup seorang Rasul Paulus ketika di penjara, dia juga tahu ujung-ujungnya dia akan mati dan dia akan dipancung. Bukan karena dia berdosa. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, kalau aku punya waktu, aku ingin bergaul lebih banyak lagi dengan Tuhan. Dia beri pesan, bersukacitalah dalam penderitaanmu. Jemaat di Filipi juga jemaat yang sedang mengalami banyak kesusahan. Tapi dia sebagai orang yang menulis surat ini memiliki sebuah keistimewaan yang luar biasa. Dia adalah bukan saja rasul yang dipercaya, tapi dia juga adalah anak-anak kerajaan Allah yang harus memperagakan kehidupan yang jauh lebih tinggi. Kalau orang di penjara karena kejahatan yang tidak dia lakukan, bahkan di penjara karena kebaikan yang harus dia lakukan, tidak ada upaya yang lain agar dia bisa selamat. Tidak ada pengharapan. Apakah sikap hidupnya tidak ambruk, saudara? Saudara, orang yang berkata waktu sakit tidak ada harapan, semangat hidupnya habis.
Tapi Paulus berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara semua, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang, ayo baca sama-sama, saya ingin melibatkan Bapak Ibu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, beberapa hal di antaranya saya mau membahas nanti, cukup waktunya ya. Perhatikanlah bahwa semua hal yang baik dan suci dari ayat-ayat itu akan memurnikan hidup kita. Ini bentuk lain Allah memerintah hidupmu di tengah penderitaanmu. Rasul Paulus tidak mengatakan lakukanlah, tapi lebih jauh dia berkata pikirkanlah semuanya itu. Berarti secara harafiah kita harus menaruh semua hal yang baik tadi, yang suci, yang mulia tadi, dan seterusnya ke dalam hati dan pikiran kita. Supaya itu hal yang baik, yang mulia itu mengilhami hidup kita, memberikan kita semangat di dalam kondisi hari-hari sekarang. Seperti juga orang-orang percaya di masa lampau. Kenapa? Karena ada kuasa kehidupan di dalamnya. Orang yang tidak berpengharapan seperti Paulus, kalau dia memikirkan dirinya, dia akan frustrasi, dia akan lemah, dia akan mungkin menyalahkan banyak orang. Tapi mengapa dia masih bisa berpikir hal-hal yang baik, hal yang mulia? Perhatikan ini, setiap pikiran harus memiliki pikirannya. Apa maksudnya ya? Kadang-kadang orang punya pikiran tapi nggak punya pikiran. Semua orang punya pikiran kan? Karena pikiran gambaran dari hal yang jiwani. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau orang sakit pikiran berarti dia sakit jiwa, karena itu hal yang jiwani. Kita punya pikiran, tapi mikirnya apa? Mikirnya hal-hal yang salah, yang negatif. Setiap pikiran harus diberi makan. Makanannya apa? Kalau Anda kasih makanan hal yang jelek, pikiranmu melenceng. Kalau Anda kasih pikiranmu makanan yang jahat, yang porno, maka hidupmu jadi sampah. Tapi kalau pikiranmu dikasih makanan yang baik, yang datang dari Allah, maka pikiranmu akan sehat. Pikiran akan mati. Banyak orang hidup, tapi pikirannya mati. Dia nggak mau menggunakan pikiran sebagai bagian dari hidup jiwaninya untuk memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Jangan biarkan pikiran kosong. Orang tua dulu bilang, jangan seperti ngelamun, setan masuk nanti. Betul nggak setan masuk ke dalam pikiran? Bisa nggak? Ayo, siapa yang percaya setan bisa masuk dalam pikiran manusia? Bisa? Bisa. Mempengaruhi pikiran kita untuk melakukan hal yang jahat, yang berlawanan dengan Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab atas pikiran kita, dan kita wajib mempertahankannya pada standar kerajaan sorga, dengan cara mengisi pikiran kita dengan firman, sehingga kita diperbaharui dalam pikiran. Kenapa orang Kristen gak pernah perbaharui, gak pernah mengalami hal-hal yang baru dalam hidupnya? Pikirannya semata-mata pikiran duniawi saja, walaupun dia ke gereja. Namanya Kristen Andreas, ya kan? Namanya Natalia, maaf kalau ada yang sama. Namanya Christian, namanya Paulus, ada yang namanya Musa, Harun, Abraham. Namanya 3, orang-orang hebat semua. Berapa orang lagi namanya Yesus, ya kan? Bisa jadi begitu kan? Apakah otomatis? Tidak. Nama tidak mempengaruhi hidup orang itu kalau pikirannya tidak berubah. Kita bertanggung jawab atas pikiran kita, dan kita harus mempertahankannya. Nah, semua yang benar, satu saja ya. Kita habisin ya. Habisin apa satu aja saudara? Semua yang benar aja lah ya. Semua yang benar itu semua lah Pak. Ya oke lah, satu aja lah. Jadi semua yang benar itu berarti apapun yang benar, segala sesuatu yang jujur dan adil terhadap Tuhan dan terhadap manusia. Ini ukuran moralitas yang tertinggi. Anda gak perlu gaya bangsawan Eropa abad 16-17. Wah, jalannya aja harus diatur, gaya makannya. Saudara, keluarga bangsawan itu cara makannya, cara ngomongnya, cara menyampaikan pendapatnya berbeda. Gak boleh langsung to the point, dianggap gak sopan dan rendahan. Harus ngomong yang ya
Seperti itulah, capek pasti saudara lihatnya. Apakah itu gambaran dari sebuah moralitas yang tinggi? Enggak, ternyata moralitas yang tertinggi adalah sikap yang jujur dan adil terhadap Tuhan dan terhadap manusia. Jadi jangan hanya kebajikan yang parsial, yang setengah, yang sepotong. Melakukan satu kebenaran namun mengabaikan yang lain. Mengasihi Tuhan adalah wujud atau diwujudkan dengan sikap mengasihi sesama. Itu soalnya Matius pasal 25, pengadilan Tuhan itu bicara begini. Ketika aku lapar, ketika aku susah, ketika aku di penjara dan sebagainya, kau tidak besuk dan tidak tolong aku. Wah, jadi ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama, menghormati dan mengasihi sesama, berbuat baik kepada sesama, sebetulnya kita melakukannya kepada Tuhan. Jangan sampai kita kaget, kita pikir cuma Tuhan saja. Tapi sesamamu adalah istrimu, suamimu, orang tuamu, tetanggamu, kawanmu, bawahanmu, seumpama punya bawahan. Mereka adalah personifikasi dari Tuhan. Kalau Anda mengabaikannya, menindasnya, Anda sama saja menindas Tuhan. Benar untuk segala sesuatu yang merupakan kebalikan dari kepalsuan. Kita harus setia pada janji dalam pernikahan, benar dalam pernyataan, ngomong, dan sikap, serta benar dalam pergaulan. Jadi semua yang benar itu termasuk semualah. Begitulah sederhananya. Ya, pergaulanmu harus benar, pernyataanmu harus benar. Kalau bikin status di media sosial harus benar, ya kan? Kalau bikin sesuatu harus benar. Waktu Anda mau pamer sesuatu, kira-kira Anda pertanyakan, benar nggak nih? Ya kan, banyak orang memakai media sosial untuk pamer. Benar nggak nih? Bisa nggak ini benar? Dan seterusnya. Mempertahankan kebenaran Tuhan berwujud dalam karakter dari seorang anak Allah. Kebenaran adalah representasi dari hal-hal yang sebagaimana adanya. Gak ada kepalsuan. Jadi kita gak capek hidup. Oke lah, satu aja itu. Yang lain masih banyak. Nanti saudara bilang makan kebanyakan gak bagus juga, ya kan? Tapi dari yang agak banyak ya. Agak banyak atau sudah banyak? Lah banyak nian Pak. Ya sudahlah, ayo kita berdiri, kita berdoa.